Halo sahabat semua, selamat datang di channel Diary Cantika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh emosi tentang seorang istri yang ditinggal suaminya dinas ke luar negeri, namun justru menemukan teman malamnya dari orang yang tak terduga, tetangganya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang rasa sepi, tapi juga tentang godaan, dilema, dan janji setia yang diuji oleh keadaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, penuh pelajaran hidup, dan pastinya bikin kamu ikut terbawa suasana. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Hari itu terasa begitu panjang. Dari pagi aku sudah gelisah, menatap koper besar berwarna hitam yang suamiku, Bima, letakkan di dekat pintu. Koper itu seakan menjadi pengingat bahwa sebentar lagi, ia akan pergi meninggalkan rumah ini, meninggalkan aku seorang diri. Sayang, jangan banyak pikiran ya. Aku cuma sebentar kok, mungkin 3-4 bulan, nanti juga pulang, katanya sambil tersenyum tipis, mencoba menenangkanku. Aku hanya mengangguk pelan, meski dalam hati aku tahu, 3 atau 4 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Selama menikah, kami hampir tidak pernah berpisah dalam waktu lama. Dan sekarang, aku harus membiasakan diri dengan rumah yang kosong, malam yang sunyi, dan hari-hari tanpa candanya. Bandara selalu jadi tempat paling berat untukku. Saat melepasnya tadi siang, aku berusaha keras menahan air mata. Tapi ketika bayangannya hilang di balik pintu keberangkatan, pertahananku runtuh. Air mata jatuh begitu saja, membasahi masker yang kupakai. Sepulang dari bandara, rumah terasa asing. Padahal ini rumah yang sama, dengan perabotan yang sama, dengan dinding yang sama. Tapi entah kenapa, sepi yang menyelimuti berbeda dari biasanya. Sunyi itu menusuk, membuat dadaku terasa kosong. Malam pertama tanpa Bima, aku duduk di ruang tamu cukup lama. TV menyala, tapi suaranya tidak benar-benar masuk ke telinga. Aku hanya menatap pintu rumah, seolah berharap dia tiba-tiba masuk dan bilang, "Sayang, aku batal berangkat." Tapi tentu saja itu hanya angan-angan. Di tengah lamunanku, terdengar suara dari luar pagar. "Mbak Rani, nggak tidur?" Suara itu berasal dari tetanggaku, Mas Andri. Ia tinggal persis di sebelah rumahku. Seorang pria berusia awal 40-an, sudah berkeluarga, tapi istrinya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Aku menoleh dan tersenyum tipis. "Belum, Mas, lagi nggak bisa tidur." Mas Andri hanya mengangguk, lalu berkata, "Kalau butuh sesuatu jangan sungkan ya Mbak, rumah sebelah selalu ada orangnya." Aku mengucapkan terima kasih. Ucapan sederhana itu saja sudah cukup membuatku merasa tidak benar-benar sendiri. Tapi tetap saja, malam itu terasa panjang. Aku baru bisa tidur menjelang subuh, setelah lelah menangis tanpa suara. Hari-hari berikutnya, kesepian mulai menjadi rutinitas baru. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk diri sendiri, lalu menjalani hari dengan aktivitas yang rasanya hampa. Tidak ada lagi suara Bima yang biasanya cerewet menanyakan kaos kaki hilang sebelah atau mengeluh soal kopi yang kurang manis. Suatu malam, ketika aku kembali duduk termenung di ruang tamu, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku sedikit terkejut, tapi ketika kubuka, ternyata Mas Andri berdiri sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Mbak pasti butuh teman ngobrol. Saya bikinin teh, biar nggak sendirian terus," katanya sambil tersenyum ramah. Awalnya aku ragu untuk menerima. Rasanya aneh membiarkan tetangga laki-laki duduk di ruang tamu saat malam begini. Tapi aku juga tidak enak menolak. Akhirnya aku persilakan dia masuk. Kami mengobrol ringan. Tentang pekerjaan, tentang keadaan kampung, bahkan tentang istrinya yang jarang pulang karena bekerja di luar kota. Obrolan sederhana itu membuat hatiku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Bima, aku bisa tertawa kecil. "Mbak jangan terlalu banyak sedih. Nanti kalau sakit malah repot sendiri," kata Mas Andri. Aku mengangguk menahan senyum. Ucapannya benar, tapi aku tahu,
menyembunyikan sepi itu tidak mudah. Malam itu, setelah ia pulang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perasaan aneh, hanya semacam rasa lega. Ada seseorang yang peduli, ada yang mau menemani walau sebentar. Aku tidur dengan lebih tenang malam itu. Sejak saat itu kebiasaan baru muncul. Hampir tiap malam, Mas Andri datang, kadang membawa camilan, kadang hanya sekadar duduk dan ngobrol. Kami tidak pernah membicarakan hal yang terlalu dalam, tapi suasana itu membuatku lupa pada kesepian. Namun, jauh di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Apakah wajar aku merasa nyaman dengan kehadirannya? Apakah ini salah, meskipun semua terasa biasa saja? Aku tidak ingin berpikir jauh, tapi tatapan mata Mas Andri kadang membuatku sulit tenang. Ada sesuatu di sana, entah perhatian tulus atau perasaan lain yang tidak seharusnya muncul. Dan malam demi malam, aku semakin sulit membedakan mana yang sekadar teman ngobrol dan mana yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong di hatiku. Hari-hari berlalu semakin cepat. Tanpa kusadari, sudah hampir sebulan sejak kepergian suamiku, Bima. Meski aku mencoba menata hati, tetap saja ada rasa kosong yang tak bisa kututupi. Rumah ini terlalu sepi, terlalu sunyi. Dan di tengah sepi itu, aku mulai terbiasa dengan kehadiran Mas Andri. Hampir tiap malam ia datang, mengetuk pintu dengan sopan sambil membawa sesuatu. Kadang sekotak gorengan, kadang hanya teh hangat, atau sekadar senyuman yang entah kenapa terasa menenangkan. Awalnya aku hanya menganggapnya tetangga baik hati. Tapi semakin lama, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai menunggu ketukan pintu itu. Bahkan kadang, aku duduk di ruang tamu sejak sore, hanya karena merasa tak sabar menanti kehadirannya. Suatu malam, listrik di rumah tiba-tiba padam. Gelap gulita membuatku panik. Aku memang penakut, apalagi kalau sendirian. Belum sempat aku mencari lilin, pintu diketuk pelan. Mbak Rani, nggak apa-apa. Gelap ya? Suara Mas Andri terdengar dari luar. Aku buru-buru membukakan pintu. Ia berdiri sambil membawa senter dan 2 batang lilin. Tenang mbak, aku ada di sini, jangan takut, katanya dengan suara lembut. Kata-kata itu sederhana, tapi justru membuat jantungku berdebar aneh. Ada rasa aman yang muncul begitu saja. Saat lilin menyala, cahaya temaram menerangi wajahnya. Kami duduk berdua di ruang tamu, ditemani suara hujan yang turun di luar. Malam itu kami mengobrol lebih lama dari biasanya. Aku menceritakan bagaimana sepinya rumah sejak Bima pergi. Mas Andri mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Sepi itu berbahaya, Mbak. Bisa bikin orang merasa hilang arah, ucapnya pelan. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hati. Benar, kesepian ini perlahan-lahan menggerogoti pikiranku. Tanpa kusadari, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Sejak kejadian itu, aku jadi sering memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kupikirkan. Tatapannya, suaranya, bahkan cara ia memperhatikan hal-hal kecil membuatku merasa diperhatikan. Malam berikutnya, saat hujan deras mengguyur, aku merasa takut sendirian. Suara petir membuatku berjingkat. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aku membukanya, dan Mas Andri berdiri di sana, basah kuyup. Mbak, aku cuma mau pastikan Mbak baik-baik saja, katanya sambil tersenyum tipis. Tanpa sadar, air mata menetes. Aku sendiri tidak mengerti kenapa. Mungkin karena terlalu lama menahan rasa sepi, mungkin juga karena perhatian kecil itu membuat hatiku runtuh. Aku mengajaknya masuk, lalu menyiapkan handuk. Kami duduk berdua di ruang tamu, hanya ditemani suara hujan dan cahaya lampu redup. Hening terasa begitu panjang, sampai akhirnya aku berkata lirih, kadang aku merasa lemah, Mas. Rasanya berat sekali. Ia menatapku lama, lalu berkata, itu wajar, Mbak. Semua orang butuh teman. Dan kalau Mbak butuh, aku siap jadi teman itu. Aku tak bisa menjawab. Ada getaran aneh di dadaku. Sebagian diriku ingin percaya, tapi sebagian lagi takut. Takut kalau aku melangkah terlalu jauh. Takut kalau perasaan ini mengkhianati janji yang sudah kubuat dengan suamiku.
Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Mas Andri terus terngiang. Aku siap jadi teman itu. Teman. Tapi kenapa rasanya lebih dari sekadar teman? Hari-hari setelahnya, aku semakin bimbang. Siang hari aku berusaha sibuk dengan pekerjaan rumah. Tapi malamnya aku menanti ketukan pintu itu lagi. Dan saat ia datang, aku pura-pura terkejut, padahal dalam hati aku lega. Kadang, kami hanya ngobrol ringan. Kadang ia bercerita tentang masa mudanya, tentang istrinya yang jarang pulang. Anehnya, aku merasa semakin dekat. Ada ikatan yang terbentuk, meski aku tahu ikatan itu berbahaya. Suatu malam, ketika obrolan mulai tenang, aku menyadari betapa dekatnya ia duduk. Aku bisa merasakan hangatnya kehadiran seseorang yang selama ini kucari dalam kesepian. Aku cepat-cepat berdiri, pura-pura mengambil minum. Jantungku berdetak begitu kencang. Dalam hati aku bertanya, apakah aku masih bisa mengendalikan perasaan ini? Ataukah aku sudah terlalu jauh membiarkan hatiku terbuka untuk orang lain? Aku tahu, tidak ada yang terjadi malam itu. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata cinta. Tapi justru karena itu, semuanya terasa semakin berbahaya. Sebab yang paling sulit ditahan bukanlah tindakan, melainkan perasaan yang perlahan tumbuh tanpa bisa dicegah. Waktu berjalan tanpa ampun. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Tanpa kusadari, sudah hampir 2 bulan Bima pergi. Dalam 2 bulan itu, hidupku berubah. Aku yang dulu selalu bisa tidur dengan tenang, sekarang malah sering menunggu malam, berharap ada ketukan pintu yang datang. Dan benar saja, hampir setiap malam Mas Andri hadir. Obrolan-obrolan kecil kami sudah seperti rutinitas. Aku mulai merasa ada ruang baru di hatiku yang ia isi, meski aku tahu ruang itu seharusnya hanya milik Bima. Sampai suatu pagi, aku mendapat telepon dari luar negeri. Suara Bima terdengar ceria. Sayang, kabar baik. Bulan depan aku bisa pulang sebentar. Ada cuti beberapa hari, jadi aku bisa menemanimu di rumah, katanya penuh semangat. Hatiku mendadak sesak. Bukannya senang, aku justru merasa bersalah. Perasaan nyaman yang selama ini kurasakan bersama Mas Andri, kini menghantamku seperti ombak. Aku sadar, meskipun tak ada yang benar-benar terjadi, aku sudah membiarkan hatiku goyah. Malamnya, Mas Andri kembali datang. Aku sebenarnya ingin menghindar, tapi suara ketukan itu lagi-lagi menggoda hatiku. Aku membuka pintu, dan di sana ia berdiri sambil membawa 2 bungkus nasi goreng. Mbak belum makan, kan? Aku belikan, biar nggak masak sendirian, katanya sambil tersenyum. Aku menghela napas. Ada rasa hangat, tapi juga ada rasa takut. Kami duduk berdua, makan sambil berbincang ringan. Namun malam itu, aku tak bisa menahan diri. Mas, aku mau bicara serius, kataku tiba-tiba. Mas Andri menoleh, sedikit terkejut. Tentang apa, Mbak? Aku menunduk, berusaha mengatur kata-kata. Tentang kita. Aku merasa ini sudah terlalu jauh. Aku punya suami, Mas. Dan meskipun dia jauh, aku nggak mau mengkhianatinya. Aku takut salah langkah. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara sendok yang diletakkan pelan di meja. Mas Andri menunduk lama, lalu menghela napas berat. Aku mengerti, Mbak. Aku juga sadar kalau kedekatan kita bisa menimbulkan salah paham. Aku cuman nggak tega lihat Mbak sendirian setiap malam. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku berterima kasih, Mas. Benar-benar berterima kasih. Kehadiran Mas membuatku kuat. Tapi aku harus belajar menghadapi sepi sendiri. Kalau aku terus begini, aku takut kehilangan arah. Mas Andri tersenyum tipis, meski aku bisa melihat ada luka di matanya. Mbak nggak salah. Aku yang salah. Aku yang terlalu sering datang. Mulai besok aku akan jaga jarak. Semoga suami Mbak cepat pulang, biar Mbak nggak kesepian lagi. Kata-katanya membuat hatiku perih. Aku ingin menahannya, ingin bilang bahwa aku tetap butuh temannya. Tapi aku tahu, itu hanya akan menambah rumit keadaan. Jadi aku hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu terasa berbeda. Saat Mas Andri pulang, rumah kembali sunyi.
Tapi kali ini, aku mencoba menerima kesepian itu. Aku berdoa dalam hati, semoga bisa bertahan hingga Bima kembali. Hari-hari setelahnya, aku berusaha lebih sibuk. Aku ikut kegiatan di lingkungan, sering berkunjung ke rumah orang tua, bahkan belajar memasak menu baru untuk menyambut kepulangan Bima nanti. Meski kadang masih terasa berat, aku tahu aku sudah memilih jalan yang benar. Akhirnya, hari itu datang. Suamiku pulang. Aku menunggu di bandara, sama seperti saat melepasnya dulu. Bedanya, kali ini senyumku lebih lebar, meski di dalam hati ada luka kecil yang tak pernah kuceritakan. Sayang, aku rindu sekali, kata Bima sambil memelukku erat. Aku tersenyum, menahan air mata bahagia. Aku juga, Mas. Selamat datang. Di balik pelukan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan kesepian menguasai hatiku. Karena sekali saja aku lengah, aku hampir kehilangan arah. Dan malam itu, saat kami kembali ke rumah, aku menatap pintu rumah dengan perasaan berbeda. Pintu yang dulu sering kubuka untuk tetangga, kini hanya kubuka untuk suamiku. Aku tahu, kesetiaan bukan hanya diuji oleh godaan besar. Terkadang, sepi yang diam-diam menyelinap justru jauh lebih berbahaya. Itulah kisah nyata seorang istri yang diuji oleh kesepian. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa godaan terbesar kadang bukan datang dari hal-hal besar, melainkan dari sepi yang perlahan masuk ke hati tanpa kita sadari. Setia itu bukan hanya tentang menjaga jarak dari orang lain, tapi juga tentang menjaga hati agar tidak mudah goyah. Kalau menurut kalian, bagaimana cara terbaik menghadapi rasa sepi saat pasangan jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.